mandiri, belajar, rasa tanggung jawab, sabar. Penting banget deh. Yang awalnya aku dan alhamdulillahnya kurang lebih 1 bulan. Kompeten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, kembali lagi ke channel YouTube aku Ega Safitri. Di video kali ini aku bakalan bahas kisah dari awal menghafal aku sampai sekarang, dan juga yang sering kalian request, yaitu tips menghafal. Jadi jangan kemana-mana, tonton videonya sampai selesai. Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga disehatkan selalu dan dilancarkan puasa di bulan Ramadannya. Di video kali ini, sesuai judulnya, aku bakalan bahas kisah aku dari awal menghafal sampai sekarang, juga beserta tipsnya. Jadi jangan kemana-mana, langsung kita ke videonya. Untuk menghafal sendiri, aku mulai intens menghafal itu semenjak lulus dari SMK. Itu baru mulai intens menghafal. Sebelumnya sudah menghafal juz 30 dari kelas 1 SMK sampai kelas 3. Itu pun karena kewajiban sekolah. Jadi di sekolah itu kalau mau lulus harus hafal juz 30. Kalau nggak hafal ya nggak lulus. Dari kelas 1 sampai kelas 3 SMK itu bener-bener menyia-nyiakan waktu banget gitu. Padahal itu tuh di lingkungan orang-orang menghafal, tapi aku sendiri yang males gitu. Sebenarnya bisa aja lebih dari juz 30, cuman akunya yang males dan emang gak ada kemauan juga saat itu. Sampai akhirnya pas kelas 2 SMK, sebelum PKL itu diumumin, bagi kalian yang udah hafal juz 30 itu bakalan diwisuda nanti. Terus dipanggil orang tuanya ke panggung, namanya juga disebut. Nah di situ hati mulai luluh, mulai mikir, aduh pengen ikutan gitu, pengen ikutan wisuda, sedangkan hafalan masih jauh banget. Akhirnya aku curhat ke temen, gimana dong pengen ngejar hafalan nih, bantuin dong gitu. Akhirnya dibantulah sambil PKL waktu itu. Waktu itu hafalan aku udah sampai Al-Buruj kalau nggak salah, dari An-Naba sampai Al-Buruj. Nah dari Al-Buruj sampai belakang itu dibantu sama temen aku, namanya Indah. Nah ini fotonya di sini, masya Allah banget, dia sabar banget bimbing aku sampai lulus lah. Kalau misalkan nggak ada yang nyemangatin saat itu, kayaknya mikirnya tuh udah kayaknya nggak sampai deh, bentar lagi masalahnya. Udah gitu sibuk PKL juga kan, mikirnya gitu. Akhirnya disemangatin lah sama beliau, pasti bisa gak, pasti bisa gitu. Dan alhamdulillah kurang lebih 1 bulan aku ngafal 4 surat. Belet banget ya, emang belet banget dulu tuh, ambiar banget. Dari Al-Buruj, At-Tariq, Al-A'la, sama Al-Ghasyiyah. 4 surat 1 bulan sambil PKL dengan keadaan yang sibuk banget. Aku kan PKL di puskesmas pertama tuh, karena emang sempet dipindahin juga. Awalnya di puskesmas, itu PKL-nya sambil ngulek obat, sambil manggil nama pasien gitu, sambil nulis-nulis resep obat gitu. Itu tuh udah alhamdulillah banget, karena saat itu tuh ketika kita bisa ngafal setengah halaman, bisa setoran 1 halaman, itu tuh udah keren banget gitu. Setengah halaman, 1 halaman tuh udah keren banget, kayak wow gitu, gue bisa ngafal segitu gitu, keren banget gitu. Karena ya emang dulu tuh setoran paling 1 ayat, 2 ayat gitu. Makanya sekarang tuh mungkin banget, karena dulu tuh ngafalnya ketika kita ngafal di ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, besoknya ke ayat 8, itu ayat 1, 2, 3, 4-nya itu dibawa gitu. Makanya mungkin banget. 1 bulan kemudian aku dipindahin, aku dipisahin sama Indah. Aku PKL-nya beda di RST Dompet Duafa, yang tahu di Jampang. Aku PKL di situ kisaran bulan apa ya, Oktober 2016 aku PKL di situ. Kurang lebih 3 bulan. 3 bulan aku PKL, 2 bulan 3 bulan lah. Di situ hafalannya udah ambiar lagi, udah nggak ngafal lagi, udah masa bodoh banget gitu sama hafalan. Terus udahlah, PKL udahan, baliklah ke sekolah. Gak lama naik kan ke kelas 3.
Udah tuh, itu murojaah aja, murojaah, nggak nambah gitu, udah slow gitu kan. Nanti juga hafal. Akhirnya beberapa hari buat tes hafalan juz 30 buat persiapan wisuda, itu ngejar banget. Karena awalnya ngegampangin kan, waduh, gue tinggal beberapa surat inilah gitu kan. Dikit lagi, santai aja. Pas beberapa hari mau dites juz 30 buat nyantumin nama-nama wisuda, kelabakan. Mulai tuh udah gencer banget, itu udah ngafal dari surat Al-Fajr kan ke bawah, itu tinggal surat pendek gitu kan. Dan alhamdulillahnya cuman berapa minggu hatam, alhamdulillah. Dites juz 30 lancar, tapi tajwidnya masih ambiar banget gitu kan. Tajwidnya masih kemana-mana, panjang pendeknya apalagi gitu kan. Akhirnya di hotmul. Nah, kita mundur lagi. Di awal kelas 3 sampai pertengahan kelas 3 itu aku fokus banget di organisasi, karena cinta banget, karena suka banget sama organisasi. Akhirnya memfokuskan diri ke organisasi sampai melalaikan hafalan gitu, sampai lupa lah, sampai mikirnya udahlah hafalan mah bisa nanti kita kejar gitu, uang masih lama gitu kan, di tesnya masih lama. Akhirnya setelah di pertengahan kelas 3 itu udah mengakhiri jabatan di organisasi, kita difokuskan untuk ke SNMPTN, karena dulu tuh gencar banget gitu, ngejar, pengen banget masuk kuliah di negeri gitu, apalagi sambil dikasih motivasi banget gitu sama kesiswaan. Kamu tuh jangan puas ilmu tuh cuma di SMK aja gitu, kamu tuh masih bisa nimba ilmu di depannya nanti gitu, jangan berhenti pas SMK aja gitu. Akhirnya di situ termotivasi banget, sampai kayak frustasi banget, sampai obsesi banget pengen kuliah di universitas negeri gitu. Di tes pertama SNMPTN itu lulus, alhamdulillah. Pas tes keduanya itu mungkin belum rezekinya di situ, nggak lulus. Setelah dinyatakan tidak lulus, di situ udah mulai pikiran, udah mulai obsesi, udah mulai frustasi. Gimana caranya bisa masuk ke universitas negeri? Gimana? Cari beasiswa di mana? Karena perekonomian saat itu tuh emang bener-bener lagi nggak bagus. Akhirnya, aduh, cari beasiswa di mana nih? Sampai kayak obsesi banget, mikirin banget gitu, pengen banget kuliah di negeri gitu. Akhirnya aku disarankan untuk mondok tahfiz aja dulu sama bibi aku. Nah, di situ udah mulai kepikiran, karena aku hobi jalan-jalan, hobi foto-foto. Itu khawatir banget, nanti nyantri, nggak bisa pegang HP, nggak bisa jalan-jalan, bakalan kuat nggak gitu kan. Udah mikirnya nggak akan kuat deh kayaknya, ngafal 1 juz aja nggak bisa gitu kan, apalagi ngafal 30 juz, pasti nggak bisa, itu mah kayak mimpi gitu kan mikirnya. Tapi di lain sisi tuh bibi ngeyakinin aku terus, kamu tuh bisa, kamu tuh cocok buat ngafal 30 juz gitu kan, emang gak mau jadi orang pilihan Allah. Nah, di situ udah nyentuh banget, kata-katanya udah nyentuh banget. Akhirnya aku tes di Ma'had Khairun Nisa di Laladon, tes beasiswa, akhirnya lulus. Di situ nggak bayar sama sekali, malah santrinya yang dibayar setiap bulan, dikasih tunjangan. Di situ mulai memperbaiki adab, akhlak, kata-kata, karena kan sebelumnya tuh aku tuh bener-bener dari kata-kata tuh semuanya yang bisa dikeluarkan. Kata-kata binatang, kata-kata kotor itu udah biasa banget gitu. Tapi ketika aku mondok di situ, itu bener-bener kayak membersihkan banget kata-kata di mulut. Ngomong lu gua aja itu udah kasar banget. Bener-bener udah kayaknya cocok banget gitu. Emang jiwa aku tuh jiwa anak pesantren mikirnya di situ. Nah, salahnya aku pas awal pesantren itu niat awalnya udah nggak baik, udah salah gitu. Karena niat awal ngafal itu mikirnya gini, ketika aku udah 30 juz, siapa yang mau nolak aku? Universitas mana yang mau nolak aku? Beasiswa mana yang mau nolak aku ketika aku udah 30 juz? Nah, niatnya itu di situ udah salah. Di situ ngafal 10 bulan gak hatam-hatam. Nah, aku mulai proses di Ma'had itu setelah kelulusan di tahun 2018 bulan Mei. Itu cuman berjarak beberapa minggu aja, aku langsung masuk pesantren sama 5 temen aku. Nih fotonya, Masya Allah banget, temen
yang keren banget, yang ngadepin keegoisan aku, zaman-zamannya labil banget, yang punya sifat dikit-dikit marah, yang bentar-bentar egoisnya tinggi banget gitu. Temen yang sabar banget, Masya Allah. Dan pas banget awal-awal aku proses di Mahad itu di bulan Ramadan. Jadi selama bulan Ramadan itu cuman tilawah aja dengan target yang ditentukan, maksimal seminggu 30 juz lah. Tapi alhamdulillah aku dan kawan-kawan aku, Masya Allah banget, 3 hari cuman 30 juz cuman 3 hari. Keren banget, Masya Allah. Karena semangatnya yang bara-bara, ngeliat temen bangun tidur udah tilawah langsung gencar banget gitu. Karena emang temen itu mempengaruhi banget kan. Kalau misalkan kita punya temen yang males gitu kan, kita kebawa males. Jadi pas itu tuh berlima itu, yang 2 mandi, yang 2 udah tilawah. Nah yang mandi ini yang digencar-gencar, cepetan mandinya, cepetan gitu kan. Karena emang ngantri ya, khas anak pesantren gitu. Bulan kedua aku mulai tahsin, mulai memperbaiki bacaan aku di juz 30 yang Masya Allah hafal tapi tajwidnya ambiar kemana-mana, bacaannya kemana, tajwidnya kemana, panjang pendeknya kemana. Jadi Masya Allah banget itu prosesnya, susah banget karena ketika kita udah ngafal juz itu dengan nada yang kita tahu, terus diperbaiki tajwidnya itu agak susah di situnya daripada kita ngafal ulang gitu kan. Terus di bulan kedua itu mulai tahsin, udah mulai setoran, tahsin sambil setoran, tahsin sambil setoran. Terus selain tahsin, kita itu diperbaiki banget, diteliti banget bacaan sholat kita. Karena ala kita tuh tergantung sholat kita. Kalau misalkan sholatnya udah bener, bacaannya udah bener, khusyuknya udah khusyuk banget, akhlaknya pasti terjamin gitu. Di bulan keempat, aku udah mulai ngafal juz 29, juz 28, juz 27. Itu gak tahu kenapa, nanti kalian yang mau ngafal pasti ngerasain, setiap kita kenaikan juz pasti itu ada ujiannya aja gitu. Setiap kita ada mau ujian nih, tasmi 1 juz gitu, juz 29, itu ada aja ujiannya. Entah dari keluarga, keuangan, sahabat, atau apapun itu pasti ada aja. Nah alhamdulillahnya di bulan-bulan berikutnya udah mulai lancar, juz 29. Tapi aku inget banget ketika aku ngafal di surat Al-Insan di halaman pertama, kan surat Al-Insan setengah kan, terus dibalik Al-Insan ayat kedua paling atas, itu seharian ngafal, itu nggak hafal-hafal entah kenapa, mungkin banyak dosa, sholatnya belum bener gitu kan, bener-bener itu sampai nangis, nggak hafal-hafal, 2 ayat aja, dan itu tuh bisa dihitung gitu. Al-Qiyamah kan cuma 1 halaman setengah, itu ngafalnya bisa 6 hari gitu. Jadi kalau kita awal ngafal itu jangan terlalu ngelihat temen, kok cepet banget, aku kok nggak bisa, jangan gitu. Kita percaya diri aja ke diri sendiri, pasti bisa nanti kayak dia gitu. Karena emang ujiannya tuh di situ, ujian banget gitu. Ngelihat temen yang cepet, kitanya lambat, greget kan. Ngelihat dia udah setoran, cepet-cepet gitu. Karena itu sebagian motivasi sih, menurut aku sih itu motivasi ya. Tapi emang bener itu motivasi gitu. Tapi emang gak memungkiri pasti ada saatnya kita tuh down gitu, ngafal yang gak hafal-hafal itu pasti ada pikiran. Sempet mikir gini, aku tuh lagi ngambil jalan ketika orang ngafal 30 juz loh. Ini tuh gak sembarang orang yang bisa. Itu cuman orang-orang terpilih aja yang bisa sampai 30 juz. Ini bener gak sih, jalan yang aku ambil tuh bener gak sih gitu. Jangan sampai aku tuh memaksakan kehendak sedangkan Allah tuh gak mau gitu. Mikirnya gitu dulu, udah mau banyak dosa, sholat belum bener, kelakuan masih belum baik gitu, kata-kata masih nyakitin temen, sikap masih egois, keras kepala, amarahnya masih membara-bara. Tapi di luar semua itu aku bersyukur banget dapat teman-teman Mahad yang Masya Allah banget, yang selalu nemenin aku ketika down, yang selalu bimbing, yang selalu maklumi sikap egois aku yang Masya Allah minta ampun banget, tapi mereka selalu sabar, selalu memaklumi. Dan kalau misalkan pun lagi marahan itu nggak pernah berhari-hari, paling beberapa jam langsung minta maaf dan udah selesai gitu aja. Dan mereka tuh kalau misalkan aku lagi salah nih, gak pernah negur dengan bahasa kasar,
memojokkan, menghina, itu gak pernah. Pasti dengan kata-kata baik dan sebaik-baiknya menasehati gitu. Insya Allah kok gue mellow. Yang awalnya aku susah banget nerima nasihat dari orang lain, itu di situ aku udah mulai mikir dan merasa kalau nasihat dan teguran orang lain ketika kita melakukan kesalahan itu emang benar-benar penting banget buat diri kita. Tanpa hal tersebut, kita akan ngelakuin kesalahan yang sama, mau kita sadari atau kita tidak sadari sekalipun gitu. Itu bahaya banget, yang bahaya itu. Di mana ini aku belajar bukan hanya sekedar ngafal aja, belajar banyak banget hal, belajar hidup mandiri, tanggung jawab, sabar, dan diajarin banget kalau akhirat itu lebih pantas kita kejar, kita utamakan untuk dikejar daripada dunia. Contohnya kayak misalkan aku kan awal ngafal itu udah menggebu-gebu banget pengen kuliah, sampai dinasihatin sama ustazah tuh, inget banget tuh kata-katanya, kalau kamu udah 30 juz, kamu tuh gak ada pikiran buat ngejar dunia. Kalau ngafalnya bener-bener ya 30 juz itu tuh kayak udahlah, pengen mendedikasikan hidup tuh pengen ngejar akhirat aja gitu. Jangankan kamu mikir pengen kuliah di negeri, kamu tuh buat murojaah aja kamu tuh udah kayak itu tugas utama gitu. Kalau kuliah di negeri kalau kamu dapat lingkungan yang baik, kalau kamu dapat lingkungan yang kurang baik gimana? Ya kan? Belum tentu sikap kita bisa di satu arah aja gitu. Nah, dari lingkungan itu kita tuh bakalan mikir gimana caranya kita mempertahankan hafalan kita kalau lingkungan kita aja udah ambiar gitu kan. Nah, di situ udah mulai dinasehatin. Nah, di situ udah mulai mikir, oh iya ya, selama hidup ini tuh apa yang aku kejar gitu kan. Yang aku kejar dengan masuk kuliah di negeri itu, yang harus di negeri itu kuliahnya apa gitu kan. Yang aku kejar itu, aku tuh tujuan hidup aku tuh ke akhirat apa dunia gitu. Di situ udah mulai mikir, udah mulai ngerasa bersalah, niat aku yang udah salah, dari mulai itu udah mulai memperbaiki niat. Udahlah, pengen niat karena Allah aja, nggak mau yang lain. Entah nanti udah 30 juz mau dapat beasiswa kek, mau enggak kek, udah nggak mikirin. Yang penting aku jalanin amanah yang dari Allah, kepercayaan dari Allah gitu kan. Ya udah jalanin aja dulu. Untuk kedepannya kuliah atau enggak, ya udah nanti Allah yang atur gitu kan. Nah, kurang lebih 10 bulan aku di Ma'had Khairun Nisa atau Ma'had di Laladon itu, Laladon Bogor. 3 bulannya tahsin, 5 bulannya aku menghafal mutkin, 2 bulannya aku menghafal ziyadah. Yang kelima, mengakrabkan diri dengan Al-Quran. Nah, apa yang dimaksud mengakrabkan diri gitu? Jadi bisa jadi sebelum menghafal kita tuh baca-baca tafsirnya, baca-baca artinya. Kalau kita belum bisa menguasai tafsirnya, kita cukup aja baca artinya gitu. Pernah ada suatu kisah aku pernah dengar. Jadi gini ceritanya, ada seorang murid dan seorang guru. Muridnya ini ngeluh nih ke gurunya, Syekh, ini kenapa ya aku kok susah ngafal gitu. Kamu udah pernah minta maaf belum ke orang tua, ke teman? Kata syekhnya. Kayaknya udah deh, udah semua. Aku juga udah pernah memperbaiki sholat aku, udah pernah minta maaf, udah pokoknya semua gitu. Kayak udah ngerasa kok semuanya pernah dilakuin, udah minta doa, udah ikhtiar juga. Kenapa masih susah gitu? Akhirnya kata syekhnya suruh istirahat lah beberapa hari, biar fresh lagi gitu otaknya. Beberapa hari kemudian anak itu dapat surat dari ibunya, dan anak itu baca gitu, baca surat dari ibunya. Syekhnya nanya, tadi kamu dapat surat ya dari ibu kamu? Iya Syekh. Isinya apa coba? Nah, anak itu tuh lancar gitu, semua yang ada di isi surat itu tuh bukan dibaca, maksudnya diungkapkan tanpa lihat gitu, dengan detail gitu. Ibu tuh tanggal segini, gini. Ibu aku habis ngapain aja gitu, dia inget gitu. Terus kata syekhnya gini, kamu sekali baca surat itu kamu hafal dan kamu bisa melafalkan dengan detail. Kenapa Al-Quran kamu nggak bisa gitu? Kenapa ya Syekh? Dia nanya kayak gitu. Akhirnya kata syekhnya, karena kamu itu cinta sama ibu kamu. Makanya pas kamu baca surat dari beliau, kamu tuh bersemangat banget, kamu tuh senang banget karena kamu ini cinta sama ibu kamu. Nah, sama aja Al-Quran.
gitu. Kamu cinta dulu sama Allah, kamu dekatkan diri dengan Allah, dekatkan diri dengan Al-Quran, baru kamu mudah membaca dan menghafal Al-Quran gitu. Keenam, menggunakan satu jenis Al-Quran. Nah ini berpengaruh banget karena aku pun ngerasain gitu ketika aku udah biasa pakai mushaf satu ini, misalkan aku biasa pakai mushaf Al-Hufaz. Nah, terus pas murojaah aku pakainya Ar-Riyad, itu akan berpengaruh banget. Aku ngerasain banget dan aku ngerasain sendiri gitu. Jadi letak-letaknya terus tanda berhentinya pasti beda kan setiap Al-Quran gitu, tanda-tandanya. Nah sekarang aku bakalan kasih tahu mushaf apa aja yang pernah aku pakai. Nah pertama yang aku mau kasih tahu, aku pertama pakai mushaf As-Sahih ini pas aku ngafal mutkin di asrama Laladon. Nah jadi di mushaf ini tuh ada tanda wakofnya. Nih, ada garis hijau dan garis merah di sini. Di sini ada tanda berhentinya. Kita harus berhenti di mana? Karena itu penting banget. Karena kalau misalkan kita nggak tahu kita berhentinya di mana, terus kita nggak tahu artinya itu pas kita berhentinya tuh apa, itu bakalan berakibat fatal gitu. Kalau misalkan datanglah kamu, nah berhenti datanglah kamu untuk apa gitu kan artinya. Jadi kurang baik juga sih kalau kita nggak tahu kita harus berhenti di mana gitu. Jadi harus diperhatikan banget. Jadi pas aku ngafal mutkin itu pakai mushaf ini, terus beralih ke Al-Hufaz. Di Darul Hufaz aku dikasih 2 mushaf. Di pertama Al-Quran Al-Hufaz ini, kedua Al-Quran Ar-Riyad. Gini, bentukannya kayak gini ya. Nah di DH disarankan untuk pakai 2 mushaf ini. Yang satu Al-Quran Al-Hufaz itu enaknya tuh per blok gitu, ada blokannya tuh. Ada kuning, hijau, biru, pink, kuning juga gitu kan. Enak pokoknya. Kalau aku lebih cocok ke Al-Hufaz gitu. Kalau Ar-Riyad ada yang tergantung orang sih. Kita tuh harus mengenal diri kita dulu gitu. Kita cocoknya di mana gitu. Kalau aku sendiri di Al-Hufaz, ada teman aku juga yang kurang cocok di Al-Hufaz, tapi dia bisa banget di Ar-Riyad gitu. Kalau Ar-Riyad, mushafnya itu per kata, artinya itu per kata. Nah, gini bentukannya. Mana nih? Kok nggak ada? Nah, kalian bisa googling lah. Nah, ini ayatnya di bawahnya ada artinya juga gitu, per kata. Enak sih. Maksudnya kita bisa paham. Kalau misalkan ada ayat yang baru yang kita nggak paham dan yang kita agak susah, kita ingat aja artinya gitu. Nanti ustazah artinya apa gitu pas setoran, nanti dikasih tahu. Nah nyoba ngafal atau murojaah pakai mushaf ini, tapi yang aku lihat kalau pakai mushaf ini untuk murojaah bagus banget dan enak banget sih. Soalnya sininya, nah kan susah. Ya susah. Pokoknya di pinggiran ini tuh dikasih tahu depan ayatnya yang mau kita baca tuh. Nanti pas murojaahnya enak, kita tinggal ngafalin yang di sini. Ini awal-awal ayat. Jadi kalau misalkan ditanya, aku sekarang lagi memfokuskan diri pakai Al-Hufaz gitu. Tapi kalau misalkan lagi murojaah pas ngafal dulu mungkin di Laladon itu ya pakainya As-Sahih, karena nggak enak aja gitu, kurang nyaman aja menurut aku gitu ngafalnya. Pas ngafal pakai mushaf As-Sahih, terus pas murojaah pakainya Al-Hufaz, itu kurang nyaman aja gitu, agak ada yang aneh gitu. Ketujuh, pilih metode yang menurut kalian itu mudah. Jadi sebelum pilih metode, kalian itu harus mengenal diri kalian sendiri dulu, baru kalian pilih metode yang menurut kalian cocok sama diri kalian. Belum tentu yang cocok di aku metodenya cocok juga di kalian gitu. Sekarang aku mau kasih tahu aku pakai metode apa aja. Jadi pas waktu ngafal mutkin, aku pakai metode diri sendiri. Nggak tahu lah metode dari mana, pokoknya aku nemuin itu metode cocok banget di aku. Jadi dulu itu ngafalnya per ayat. Jadi dihafalkan satu ayat sampai bawah. Jadi ngafalnya itu satu ayatnya itu harus diulang 20 kali, minimal 20 kali. Tapi kalau misalkan udah lancar sebelum 20 kali ya nggak masalah, karena kan ngafalnya itu ketika kita ngafal ayat 1 udah lancar nih ayat 1, terus kita ke ayat kedua.
Nah, ayat kedua kita ngafal udah lancar, kita ulang lagi dari ayat 1, ayat 2. Terus ngafal di ayat 3 udah lancar, dibawa lagi 1, 2, 3 gitu. Jadi, mungkin lah hafalan kita gitu kan. Terus kalau udah lancar 1 halaman, target itu awalnya waktu pas ngafal mungkin 3 halaman. Terus mulai enak, ngafal mulai menikmati, akhirnya targetnya berubah jadi 5 halaman. Sehari 5 halaman, otomatis 4 hari kan, 1 juz gitu. 4 hari ngafal 1 juz, di murojaah lah. Minta waktu kurang lebih 2 minggu, tasmi 1 juz. Nah, setelah 2 minggu tasmi 1 juz, nggak boleh ada yang salah sama sekali. Kalau ada yang salah diulang sampai lancar 1 juz. Nah gitu, enak sih metode mungkin, cuman agak lama. Jadi harus sabar. Kalau metode ziyadah, karena aku di Darul Hufaz ikut daurah, jadi metodenya kan ziyadah ya. Ziyadah itu apa kak? Ziyadah itu beda sama mungkin. Kenapa? Karena ketika kita sudah menyetorkan 1 halaman, kita store lagi 1 halaman nggak di murojaah lagi, karena ya emang targetnya juga sehari 15 halaman kan, minimal setengah jam 1 halaman, dan itu nggak keburu gitu kalau emang mau diulang lagi, nanti ada waktunya untuk murojaah gitu. Jadi sebulan itu nambah tanpa murojaah gitu. Nah gimana kak biar cepet setengah jam 1 halaman? Kalau aku pakai metode aku sendiri lagi gitu, nggak pakai metode yang lain-lain gitu. Kalau aku kan di Al-Hufaz ada 5 blok, kuning, hijau, biru, pink, kuning. Nah, jadi aku awal menghafal itu di per ayat dulu, 1 ayat sampai 1 halaman. Terus kalau misalkan udah yakin itu udah lancar ya tinggal maju. Tapi kalau misalkan belum yakin lagi, dilancarkan per blok. Pernah di 1 blok itu nggak nentu ada berapa ayat, kadang 4 ayat, 5 ayat, tergantung ayatnya panjang pendeknya segimana gitu. Nah dilancarkanlah 1 blok. Kalau udah lancar ya maju, kalau belum lancar ya dilancarkan setengah halaman gitu. Nah insya Allah kalau kita udah terbiasa sih, karena aku juga pas awal daurah itu paling dapatnya 5 halaman, 8 halaman, terus paling 7 halaman, nggak pernah di atas 1 halaman. Tapi ketika udah lama daurahnya, udah berapa hari ya, udah sekitar 4 harian baru bisa 11, 12, 13, 14, 15, 1 juz gitu bisa. Ke-8, sering melakukan murojaah. Nah bagi kalian yang udah punya hafalan, jangan lupa murojaah, karena itu lebih penting. Dan kalau menurut aku dan kebanyakan yang pernah aku dengar, itu lebih sulit murojaah daripada menghafal baru. Nah kalau misalkan udah punya hafalan, terus kita nganggapnya udahlah nggak ada tugas lain, itu salah. Bahkan sayang gitu loh, kita tuh udah ngafal 1 halaman capek-capek gitu kan seharian, terus pas udah dapet 1 halaman kita diemin gitu aja, kita nggak jaga gitu, kayak sayang gitu, capek gitu kan. Harus dijaga. Minimal istiqomah lah, sehari kita murojaah 1 halaman, terus besok murojaah 1 halaman yang sekarang dibawa gitu. Itu lebih baik daripada nggak sama sekali gitu kan. Harus sering murojaah, karena ya anggapnya itu tugas utama kita gitu kan, jangan yang lain. Kenapa kita memilih jadi hafiz Quran kalau nggak bisa jaga gitu kan? Sayang, kasihan gitu. Allah udah milih kita, terus kita menyia-nyiakan kepercayaan Allah itu, ya janganlah. Ke-9, pasang target menghafal. Nah harus banget nih buat kalian penghafal Quran, harus banget punya target menghafal. Nah kenapa? Karena biar kitanya lebih semangat dan lebih maju, makin hari makin maju, bukan makin mundur. Ya minimal menetap lah gitu. Jadi gini, misalkan hari ini kalian mampu 5 halaman, ya minimal besok itu 5 halaman lebih 1 ayat lah gitu. 5 halaman lebih 2 ayat atau setengah halaman itu lebih baik daripada nggak sama sekali, apalagi mundur gitu. Ke-10, menyetorkan hafalan kepada guru yang kompeten atau yang berpengalaman. Jadi kalau misalnya kita ngafal gitu kan, terus setor ke orang yang nggak ngerti tajwid atau yang nggak ngerti hafalan, ya dia mana tahu itu kita tuh salah di mana gitu kan. Kita tuh harus setor ke guru yang berpengalaman gitu. Makanya kan kadang sering kejadian kita ngafal misalkan khaira, padahal itu khairu misalkan.
kita nyadarnya khairo aja gitu, karena emang mungkin gak fokus gitu kan. Sering tuh kejadian, aku juga sering ngalamin gitu. Aku udah kekeh khairo ustazah, khairo, baca mushafnya khairo, iya kok bisa sih gitu kan, kadang heran sendiri. Nah makanya itu fungsinya kita menyetorkan hafalan kepada guru. Jadi ketika kita salah ada yang menegur gitu. Gak boleh lah kita ngafal sendiri, ntar panjang pendeknya salah atau kata-katanya salah, itu sayang lah, jangan. Kita nggak tahu, bukan itu alasan kita nggak tahu ini ya nggak apa-apa, ya janganlah. Justru kita mencegah jangan sampai ngelakuin hal kesalahan gitu. Ke-11, sering mendengar murotal. Nah pernah tuh aku punya temen di daurah namanya Kak Hasna. Kak Hasna kalau nonton hai. Nah Kak Hasna itu sebelum menghafal atau ikut daurah, beliau tuh sering dengar murotal, sering tilawah. Jadi pas daurah beliau tuh mampu sehari 2 juz, 1 juz. Keren banget. Makanya kalau ditanya Kak Hasna kok bisa cepet gitu, dia tuh jawab, karena aku sering denger kata-katanya, terus kayak nggak aneh aja kata-katanya, kayak ya gitu jawabnya. Kok keren banget. Pengen kayak gitu karena udah telat kan, karena dulunya males-malesan. Ya minimal kita tuh sebelum menghafal kita banyakin denger dan banyakin baca, insya Allah gampang kok ngafal itu. Ke-12, membuat jadwal hafalan. Nah, bagi kalian yang masih kerja atau kuliah yang sambil pengen ngafal dikit-dikit, bikinlah jadwal meskipun cuman abis sholat subuh bisanya, karena saking sibuknya ya nggak masalah gitu kan. Yang penting kita istiqomah gitu. Tapi ketika kita udah masuk pesantren atau rumah Quran, ya kita ikutin jadwal yang di pesantren itu. Jangan pakai jadwal kita di rumah sehari-hari di rumah gitu kan. Jangan pakai jadwal sehari-hari kita di rumah gitu kan. Kalau aku mau kasih saran, lebih baik kalau mau fokus ngafal Quran, mending masuk pesantren atau rumah Quran daripada di rumah gitu. Karena aku ngerasain sendiri gitu. Banyak banget godaannya, belum TV, belum HP-nya, belum temen gibahnya, udah mending masuk aja pesantren gitu. Banyak godaannya, belum malesnya gitu kan. Ya mending masuk pesantren gitu. Ke-13, berteman dengan orang yang saleh. Nah, seperti yang aku jelasin di atas, temannya itu mempengaruhi banget gitu. Kalau misalkan kita punya teman rajin, kita rajin gitu kan, tilawah gitu, murojaah, kan beda kalau misalkan kita punya temen yang sering ke diskotik terus kita ngafal, ya pasti ada kepikiran, aduh pengen nyobain diskotik deh, bosen ngafal terus, pasti ada pikiran kayak gitu. Atau minimal temennya tuh mager-mageran megang HP gitu kan, kitanya sering murojaah terus pasti ada godaan, aduh pengen main HP gitu kan, bosen banget ini murojaah terus, pasti ada pikiran kayak gitu, selibet-selibet. Ke-15, istiqomah. Nah yang tadi aku bilang, istiqomah itu ketika kita udah menghafal, itu tujuan utama kita gitu. Pas kita menghafal, kita istiqomahnya dalam menghafal kan. Tapi kalau kita udah 30 juz, udah punya hafalan, istiqomahnya itu murojaahnya, jaga akhlaknya, terus ngejaga hafalannya juga, itu penting banget semuanya. Jadi yang penting itu bukan seberapa cepatnya kalian menghafal gitu, atau lambat banget dalam menghafal, tapi yang dinilai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu keistiqomahan kalian menghafal gitu. Jangan sampai sekarang semangat, besoknya males gitu. Kalau bisa ya semangat gitu ya, persennya yang lebih baik itu naik terus, jangan sampai turun gitu. Ke-14, bersabar atas ujian saat menghafal. Nah, yang di atas aku jelasin juga, setiap kenaikan juz entah kenapa, entah aku yang ngerasa atau emang kebetulan, setiap menjelang mau tasmi itu ada aja ujiannya gitu. Kayak makin naik level juznya, makin naik juga level ujiannya gitu, entah kenapa. Mungkin aku aja ngerasa, mungkin kan kalau misalkan kita ngomongin tentang ujian saat menghafal pasti banyak banget gitu, bukan ujian pertasmi aja atau susah ngafal aja, pasti banyak banget, karena hadiahnya itu surga, bukan kaleng kerupuk gitu. Kaleng kerupuk mah kita tinggal lomba balap karung kan, itu dan dapat kerupuk. Tapi kalau surga itu beda, ikhtiarnya beda, tawakalnya beda, doanya juga beda, lebih berat gitu kan. Kalau aku sendiri, kalau ditanya tentang ujiannya pasti ada gitu.
Ya bisa dibilang keluarga itu semuanya itu nggak setuju saat aku memutuskan untuk menghafal gitu. Nggak ada yang setuju, bahkan yang pertama pertanyaan yang dilontarkan itu, ketika kamu ngafal kamu dapat apa? Ketika kamu sudah menghafal kamu dapat duit berapa? Gitu. Nah kadang suka mikir gini, orang tua dan keluarga nggak merestui gitu. Padahal syarat untuk menghafal Al-Quran itu dapat restu dari orang tua kan. Di situ mikir, bakalan lancar nggak gitu kan menghafal Al-Quran tanpa direstui orang tua gitu. Akhirnya aku nyoba terus. Ya emang kerasa berat gitu, emang berat banget gitu. Karena orang tuanya sendiri belum merestui ke situ gitu. Akhirnya pas hataman kemarin di Darul Hufaz, entah kenapa kayak hatinya tuh dibalikin sama Allah. Entah kenapa gitu. Nah, satu-satunya orang yang ngedukung aku penuh gitu loh, ngedukung aku terus itu bibi aku. Nah ini fotonya, Masya Allah, keren banget beliau. Tanpa beliau gitu ya, orang tua juga mendukung gitu, tapi beliau terus nih yang menyemangatin gitu dari awal menghafal sampai selesai lah gitu. Kalau tanpa beliau mungkin sudah tak berdaya gitu, udahlah nggak mau ngafal lagi gitu, pikirannya gitu terus. Karena emang selalu bilang pengen berhenti gitu, pengen udahan, udah nggak kuat gitu kan. Karena kalau misalkan kita ngelakuin suatu hal tanpa didukung keluarga itu rasanya beda gitu, akan jauh lebih berat banget malah. Nah, terus pas abis hataman itu entah kenapa kayak hati keluarga itu kayak dibalikin gitu, kayak yang tadinya ngedukung jadi ngedukung, yang tadinya selalu ngeremehin tiba-tiba nyanjung gitu, sampai bilang sekarang diserahin ke Ega aja, kalau Ega mau kuliah ya sok kuliah, jadi kami tinggal mendukung aja gitu. Sampai kayak terharu banget gitu, kok bisa berubah dengan sebegitu cepatnya gitu. Padahal baru kemarin ngomongnya kayak gitu, tiba-tiba berubah gitu. Kayak ya keajaiban dari Allah. Apa sih yang gak bisa dilakuin Allah gitu, cuman ngebalikin hati manusia gitu. Apalagi ya cuman kayak gitu, Allah pun gampang gitu, cuman hitungan detik gitu kan. Makanya selalu semangat, karena perjuangan menghafal Al-Quran itu nggak semudah membalikan telapak tangan gitu kan, pasti banyak ujiannya gitu. Makanya semangat terus buat kalian yang mulai menghafal atau yang sudah menghafal, itu pasti ada ujiannya, nggak mungkin nggak ada gitu. Pasti ada saatnya kalian tuh nyerah sama keadaan, tapi kalian harus terus bangkit lagi gitu. Sekian video dari aku, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir, semoga bermanfaat dan disemangatin terus untuk menghafal Al-Quran, semangat menjadi hafiz dan hafizah, semoga kita dipertemukan di surga nanti. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, nonton terus videonya, jangan sampai ketinggalan, jangan lupa subscribe dan nyalain tombol loncengnya. Dah.